90 juz, 3 kali lipat Quran kita, munculnya nanti menjelang hari kiamat. Lalu kapan mengamalkannya? Kan tidak masuk di akal, Bapak Ibu. Mereka membangun keyakinan dari sesuatu yang fiktif, dari sesuatu yang tidak ada. Sama dengan agama yang besar di Eropa, dibangun dari sebuah fiktif tentang siapa sosok Tuhan mereka. Betul? Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini Bapak Ibu, kita lanjut sedikit. כדי להגן עלינו. ולב כולנו דואב. Ini jelas. Fala nansa annana nahnu sunana ad-din Rafidiyah. Maka janganlah kita lupa bahwa kitalah sesungguhnya yang menciptakan agama Rafidah itu. Syiah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an oleh sosok yang bernama Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman yang dendam kepada Bani Hashim, ingin mengadu domba kaum muslimin, keluarga Rasulullah SAW. Dialah yang terlibat dan memprovokasi kaum muslimin, kaum munafikun sehingga membunuh Utsman bin Affan. Diusir sama Ali ke Madain. Tadinya mau dibakar hidup-hidup. Pengikutnya teriak, "Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, beginikah balasan Anda kepada kami yang mengangkat dan mengakui Anda sebagai khalifah di Kufah ini?" Wah, Ali berpikir kalau saat itu dibunuh hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, akan terjadi kekisruhan. Diusirlah sama Ali. Di Madain dia mendirikan sekte Syiah pertama di dunia, Syiah Sabaiyah, mengkafirkan semua para sahabat kecuali 11 orang saja. Ada Al-Aswad bin Al-Mughirah, kemudian juga Hasan, bukan siapa? Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, itu tidak dikafirkan oleh mereka. Ya, ini Fafilarmakumullah. על חבר משפחות החיילים שנפלו והאזרחים שנפלו בערים. Wahum yakhdumunana mundu ta'sis, dan mereka harus melayani kita sejak mereka kita dirikan, Bapak Ibu. Intinya, Bapak Ibu, kalau kita lihat משפחות שאיבדו את בניהם ויקיריהם. yajibu musa'adatu bijamil wasaila, wajib mereka menolong kita dalam segala urusan. כולנו כואבים את היגון, כולנו מתפללים לשלום פצועינו. Nah ini wujudu Israili murtabitun, eksistensi Israel terkait erat. כולנו מייחלים להשבת הביתה בשלום. Bidini Rafidi, dengan agama Rafidah. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Syiah dengan Zionis, tidak bisa dipisahkan antara Iran dengan Israel. Bapak Ibu rahmati Allah, coba saya perlihatkan. Bukti dari, oh udah dihapus sebagian, ya. Kita live ya, live apa enggak? Live. Sebagian saja saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ini ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana petaka akan menimpa bangsa Arab. Hadisnya dari Zainab binti Jahshin, Ummul Mukminin, anna Rasulullah SAW istaqadha min naumih. Rasulullah terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislah hadih. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah terbangun membayangkan mendapatkan wahyu dari Allah tentang petaka yang akan menimpa bangsa Arab karena dekatnya fitnah Ya'juj dan Ma'juj kepada mereka. Baik, Ibafilahimakumullah. Kita cut sampai situ dulu, sebentar. Yang dimaksud bangsa Arab mana menurut kita? Palestina bangsa Arab bukan? Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Tunisia, Afghanistan. Bagi kita Irak, bagaimana kondisi negara mereka sekarang? Ya, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ini antara Vladimir Putin dengan Bashar Assad, Presiden Suriah,
dan juga Presiden Rusia. Vladimir Putin mengambil peran mendahului Amerika untuk meraih Timur Tengah. Vladimir Putin juga melakukan langkah strategis bekerjasama dengan Mesir, membantu Abdul Fattah As-Sisi dalam pembantaian para pengikut siapa? Muhammad Mursi, menggulingkan Muhammad Mursi, presiden pertama yang terpilih secara demokratis. Selama dari Mesir berdiri, kepresidenan itu dipilih dengan cara kudeta militer. Baru sekali-kalinya diadakan pemilihan umum, pemilu, dan yang menang Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi. Dan hanya 1 tahun 13 hari kalau tidak salah beliau memimpin, ditumbangkan oleh kudeta militer dipimpin oleh Abdul Fattah As-Sisi. Akidahnya Syiah, Pak. Abdul Fattah As-Sisi ya. Dan ini Vladimir Putin bersama Israel bikin MOU. Lalu MOU-nya diserahkan kepada negara eksekutor mereka. Siapa? Iran. Ya. Dan Iran saya nggak tahu kerjasama dengan siapa. Yang ini tidak saya bahas. Cuma lewat saja. Tidak saya bahas ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ya. Jadi perang melawan Persia berarti perang melawan Israel. Karena ada keterkaitan 11-12 antara Persia dengan Iran. Tadi kita sudah dengar bersama ceramahnya siapa? Benyamin Netanyahu. Wujudu Israeli murtabitun bidini Rafidi. Eksistensi Israel terkait erat dengan agama Rafidah. Pada nansa anana nahnu sanana adina Rafidiyah. Kita lah jangan lupa, kita lah yang menciptakan agama Syiah. Secara ideologis Abdullah bin Sabah, secara politis Khomeini tahun 1979. Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Israel pun akan diperangi oleh Imam Mahdi. Maka Al-Aqsa akan kembali pada kepangkuan kaum muslimin, insyaallah. Nah, ada prediksi ya, kembali ada prediksi lagi Bapak Ibu. Tapi di sini mereka menuduh saya cocoklogi ya. Dr. Bassam Nahajaror memprediksi Israel akan hancur di tahun 2022. Ini waktu kita agak panjang ya, karena kita membahas rentetan peristiwa demi peristiwa, boleh? Baru jam 10 ya? Berarti masih ada 1 jam lagi. Lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Baik. Kita bahas Israel nih. Dr. Bassam Nahajaror, seorang dosen guru besar di kuliah Mu'alimat Ramallah. Beliau pernah membukukan tulisan yang beliau buat di pengasingan ketika beliau dikejar-kejar sebagai DPO-nya Israel, karena beliau termasuk petinggi Hamas. Dan inilah mereka yang menggagas berdirinya Zionis Yahudi di tanah Palestina. Mulai dari Chaim Weizmann, Presiden Israel pertama, 1874 sampai 1952. Ada Zev Vladimir Jabotinsky, kemudian juga Ade Gordon sampai kepada ada David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel pertama. Dan juga ada Theodor Herzl, penggagas Bapak Zionis Internasional. Mereka punya program menguasai dunia lewat apa yang mereka sebut Y2K. Mereka meyakini tahun Masehi hanya 3000 tahun saja. Artinya mereka bagi menjadi 3 milenium, 1 milenium 1000 tahun. Dan kita saat ini berada di milenium ketiga, dimulai dari tahun 2000 dan sampai dengan 3000. Dan inilah yang disebut dengan Y2K, bukan era kebangkitan teknologi informasi. Y2K adalah ikon bagi mereka untuk berdiri menguasai dunia. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa mereka menguasai dunia. Singgasana Tuhan harus segera dibuat. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini, Israel belum berhasil mendirikan istana bagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Di mana mereka akan mendirikan istana itu? Nah, di atas Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ini proyek mereka untuk menguasai dunia. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia, di mana negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh negaranya. Lihat Libya, Irak, Afghanistan, Yaman. Itu yang tadi saya sebutkan. Libya, Tunisia, Mesir, jika bertentangan dengan Israel.